Ada seseorang yang komen di situ bilang, yang 16% sakit hati. Kita tidak sakit hati, tapi ada orang yang menang 58% tapi nggak nyaman, takut tidak dilantik. Kenapa? Satu, kenapa? Karena Pak Ganjar tidak mau diajak gabung di pemerintahannya karena dia seorang Prabowo sudah menentukan yang namanya kabinet-kabinet ini, kabinet itu, ya. Itu satu. Kedua, ya, ada kata-kata yang namanya Prabowo bilang kalau tidak mau diajak kerjasama jangan mengganggu. Artinya dia merasa terganggu dong, ya, dengan seorang Ganjar yang tidak mau diajak kerjasama, ya ta? Nah, ketiga, kenapa selama ini Prabowo itu didukung oleh PKS di 2019 lalu, termasuk ada Rizik dan Demit itu pada waktu itu, ya, yang selalu berteriak lengserkan Jokowi, ya kan? Tapi adem sekarang ini, orang-orang itu nggak demo lengserkan Jokowi, ya ta? Nah, kenapa? Ya, itu orang-orang PKS ditolak karena membuat Prabowo geram, ya. Kenapa? Katanya menurut pemikirannya selama ini dia banyak merugikan, ya kan? Merugikan apa? Nggak ngerti. Apakah merugikan pada waktu kampanye dulu modalnya udah besar, atau merugikan dia merasa ketakutan karena Prabowo selama ini didukung sama mereka, tahu kedoknya mereka, ya itu makanya ditolak yang namanya PKS, ya. Nah, dua di antaranya ini Prabowo juga cemas dengan yang namanya Ganjar karena menolak di pemerintahan, maka keluarlah statement dari Prabowo, pidato, jangan mengganggu, ya, jangan mengganggu, ya. Selama ini Prabowo kan juga ikut mengganggu pemerintahan Jokowi, ya kan, kalau mau sadar. Nah, kedua yaitu PKS yang sudah ditolak, nah akan berlawanan juga dengan berseberangan juga dengan pendapat Prabowo, ya kan. Maka ada dua sisi yang akan menyerang Prabowo. Nah, itu membuat dia tidak tenang, takut tidak dilantik, batal dilantik besok, ya kan. Nah, itu, bro. Nah, 16% tapi dia nyaman, bersikukuh, tidak mau lah, tidak terayu dengan siapa-siapa, ya, termasuk Prabowo yang mengajak kabinetnya, sehingga membuat yang namanya Prabowo itu menjadi cemas, takut tidak dilantik, ya kan. Karena apa? PDIP juga orang yang seharusnya mendukung, ya, mendukung. Kenapa? Mereka partai terbesar, unggul di atas Gerindra, ya kan, itu. Nah, begitu, bro, nggak enak memang kalau menang itu dalam kecurangan, ya. Kalau disebut kecurangan, mana buktinya? Semua bukti itu udah ada, udah dibawa juga ke Komisi 2 DPR, ya. Lalu kenapa Anda masih bilang kalau curang mana buktinya, laporin aja? Sudah dilaporkan sama Ketua Komisi 2 DPR, ya. Kenapa hakim, jaksa mandul? Itu yang disampaikan oleh Ibu di Komisi 2 DPR. Ya, hakimnya kenapa? Ya, jaksanya kenapa? Orang-orang ini ya percuma dilaporin apa selain kita geruduk yang namanya hak angket. Kenapa? Ya mandul tadi, mandul. Ya, banci kaleng, tahu? Nah, itu, bro. Ya, ayo komen lagi. Ya mandul. Itu. Kalau ada buktinya, Bu, komen doang. Akun-akun bodong komen doang. Kalau punya bukti, Bu, lapor aja, jangan keluar-keluar di medsos. Ya. Komisi 2 itu udah lapor. Baik itu, ya, keterangan sama-sama Bawaslu yang berseberangan dengan Bawaslu yang berpihak kepada Jokowi, ya, itu juga tidak ditanggapi. Terutama ada kasus yang di Labuan Batu, ya. Kemudian di Sumatera Barat itu, ya. Logistik juga tidak ini, ya. Kemudian yang namanya Komisi 2 DPR kemarin yang damprat Mendagri sama yang itu minta C1, disuruh transfer uang, ya kan, semua karena uang. Benar apa yang kata Prabowo itu, ya kan.
kata-kata itu. Saya tidak butuh Anda pengalaman apa. Saya tidak butuh Anda itu junius, ahli di bidang apa. Yang penting uang. Nggak tahu uang itu dari mana, halal atau tidak. Itu salah satunya ucapannya. Nah, geram kan kalau saat ini Prabowo juga ada kekhawatiran tidak dilantik besok. Apalagi DPR udah menyusun yang namanya bersama masyarakat itu untuk menggunakan hak angket tersebut. Nah, tambah geram dong. Ya. Nah, mudah-mudahan yang komen itu ya tambah panas ngelihat konten-konten saya. Jadi, kenapa mereka tidak mau diganggu? Ya, selama ini Prabowo, jangan lupa Prabowo mengganggu selama ini, membuat yang namanya skenario Ratna Sarompet, ya kan? Kedua, skenario apa lagi tuh kemarin? Nah, ijazah palsu jangan lupa nih, ijazah palsu, skenario Fadlizon loh itu, tapi disambungkan sekarang nggak berani tantang, ya kan? Nah, makanya banyak hal yang menjadi Prabowo itu menjadi takut, ya, takut tidak dilantik. Salam waras, salam NKRI.